bahwa dalam tubuh gua ada Allah. Lagi-lagi di Facebook. Marah lagi satu Aceh. Dia bilang gua mesti agama ini cu tu sibuk lah satu Aceh. Dua orang. Lepas tu gini aja. Malam ini gua mau gogor dunia, gua bilang. Mau gua goncangkan dunia, gua bilang gitu kan. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali jumpa dengan saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Ya, dan berikut ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan satu buah video di mana ada seorang anak muda yang bersaksi, bahkan bercerita bahwa dia merasakan ada sesuatu yang berbeda dan dia tahu itu adalah Roh Allah. Nah, saya tidak tahu secara detail pengalamannya seperti apa, tetapi anak muda ini menuliskan dan mengupdate statusnya di Facebook dan mengatakan dengan tulisan Roh Allah ada di dalam saya. Nah, saudaraku, ketika orang muda ini menuliskan statusnya di Facebook, langsung saja banyak orang-orang yang berteman dengan dia. Satu kampung, saudara, langsung memburu serta mengejarnya karena menganggap bahwa anak muda ini sudah murtad dan tidak lagi seiman dengan mereka. Nah, seperti apa kesaksiannya? Mari sama-sama kita saksikan berikut ini. Gua 3 kali sudah ditangkap polisi gara-gara main Facebook. Pertama tahun 2015, gua tulis di FB, di Facebook lah gua tulis bahwa dalam tubuh gua ada Ruh Allah. Lepas tu sibuklah orang satu Aceh. Mereka bilang gua menista agama. Pukul 12 malam datang orang ramai-ramai ke rumah gua. Digebukin gua macam dipukul Armando ada. Macam itu, hancur muka gua ni semua, hancur semua. Bengkak bibir semua hancur lah, berdarah muka gua, dipukul. Lepas tu diseret 1 kilometer tu. Disepak-sepak sampai diseret. Ramai lah, macam diseret jendera macam filem PKI tu kan lah. Macam itu gua ramai. Lepas sampai ke Menasah sana, gua tahulah orang ini suka Aceh Merdeka, ya gua khotbah Aceh Merdeka. Nggak dipukul lagi lah waktu itu. Lepas tu datang polisi, amankan gua, dibawa ke kantor polisi, ke Polsek ID lah. Ke kantor Polsek ID. Lepas tu gua ditanya-tanya lah, apakah kau teroris inilah, itulah, dia bilang enggak. Gua bilang, itu kan persepsi gua, itu hak gua lah. Persepsi itu kan hak masing-masing. Kalau mereka berpikir lain ya urusan mereka lah. Ini cara pandang gua begitu, bahwa dalam tubuh gua ada Ruh Allah. Jadi dia bilang ini malam nggak bisa, urusan selesai, harus hari Senin. Kan malam itu malam Minggu, jadi hari Senin datanglah Majlis Ulama MPU Aceh lah, datang debat dengan gua debat mereka. Gua bilang, kalian syahadat kan naik saksi itu. Kalau kalian nggak tengok, macam mana kalian nak saksi? Berarti kalian saksi palsu, gua bilang gitu. Makanya banyaklah panjang gua debat mereka kalah lah waktu itu. Tapi nggak mau terima mereka kalah. Mereka bilang gua kalah, mereka buat teruslah bahwa gua sudah kalah, mereka debat. Lepas tu suruh gua minta maaf. Ya gua tak mau lah, nggak salah gua apa minta maaf, ya kan? Tapi mereka paksa gua suruh minta maaf. Lepas tu enggak mau gua, dibuat terus laporan palsu lah bahwa gua sudah minta maaf. Lepas tu gua dibebaskan. Itu sekali lah tahun 2015. Tahun 2016 gua tulis lagi bahwa dalam tubuh gua ada Allah. Lagi-lagi di Facebook. Marah lagi satu Aceh. Dia bilang gua mesti agama ini cu tu sibuk lah satu Aceh. Dua orang. Lepas tu gini aja. Malam ini gua mau gogor dunia, gua bilang. Mau gua goncangkan dunia, gua bilang gitu kan. Ya, sebelum kita dengarkan sampai selesai, saudara, jelas memang bahwa sekalipun anak muda ini tidak menceritakan dia pernah menerima pengajaran ataupun sesuatu dari umat Kristen, tetapi kata-kata bahwa di dalam kita ada Roh Allah, itu hanya bisa dan berlaku bagi orang Kristen. Itu sebabnya agamanya yang terdahulu, orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan keluarganya, bahkan teman-temannya, langsung menuduh anak muda ini bahwa dia telah murtad dan menjadi orang Kristen.
Nah, disinilah bedanya kita dengan agama lain, ya, khususnya agama Kristen dengan agama Islam. Kenapa agama Islam takut dengan kata-kata roh Allah ada di dalamku? Seperti Raja Daud bernyanyi, bila roh Allah ada di dalamku, ya. Jadi memang kelebihan agama Kristen, umat Kristen adalah bahwa memang benar Allah Bapa kita, Elohim kita, Yahweh kita, itu memang berkenan memberikan rohnya kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Karena memang jelas seperti firman Tuhan berkata, ya, ketika kita percaya, kita beroleh hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan itu sebabnya orang-orang sekampung yang ada di tempat anak muda ini tinggal marah dan menyeret dia, serta menghakiminya, seperti menghakimi orang-orang yang merampok. Luar biasa apa yang dialami anak muda ini. Ya, kita teruskan, saudara. Biar kalian tahu siapa gua. Gua ini suka imam perut, gua bilang. Yang gok-goknya, gua bilang itulah. Lepas tu malam itu terjadilah gempa betul-betul. Pesantren Mudi Mesra itu, yang tukang fitnah-fitnah gua di Facebook itu runtuh, hancur rata dengan tanah. Lepas tu gua bilang, bagaimana Abu, ada sehat? Gua bilang, marah kali lah mereka. Lepas tu datang polisi tangkap gua lah. Itu di waktu itu gua kerja di Perla lah. Lagi buat desain spanduk. Datang polisi tangkap gua, dibawa ke kantor Kapolsek Perla lah, ke kantor Polsek Perla. Lepas tu dilepas itu. Ada orang kampung lah sudah ditunggu situ. Lepas tu dipukul gua, digebukin gua lagi, hancur muka gua lagi. Lepas tu dibawa ke Polres Aceh Timur. Kan yang lucunya, orang polisi-polisi itu, dia tengok aja gua dipukul di kantor polisi, dipukul oleh orang-orang biasa, orang awam pukul gua, bukan polisi yang pukul, tapi masyarakat biasa yang pukul, bum dipukul gua lah. Orang ni tengok aja, nggak bantu. Lepas tu dibawa gua ke Polres Aceh Timur, dijumpakan sama MPU lagi. Gua dituntut menista agama, dia bilang. Gua sudah menista agama lah, melanggar ITE harus dipenjara 6 tahun, dia bilang. Gua ketawa lah. Itu masalah harus penjara 5 tahun, gua bilang. Jadi kita nggak boleh lagi berpendapat sekarang. Jadi persepsi kita nggak bisa lah, harus ikut persepsi kau gitu, gua bilang. Lepas tu ada anggota Polsek ID lah, dia bilang, itu Dan, dia gila Dan, coba tes dulu ke rumah sakit jiwa, dia bilang itulah. Lepas tu dia bilang begitu, lepas tu dibawalah gua ke rumah sakit jiwa. Sampai ke rumah sakit jiwa, sana dikurung gua sama dengan orang gila di situ, dikurung gua situ. Lepas tu gua kan mau pulang, nggak bisa pulang. Lepas tu ada orang tu, kau difitnah, dia bilang, ada doktor situ lah, dia bilang kau difitnah. Dia buatlah surat gila lah, dikeluarkan gua surat gila, surat jalan lah, rawat jalan. Lepas tu gua pulang gitu. Itu sudah 11 hari gua duduk di situ, di dalam rumah sakit jiwa itu, tahun 2016 lah. Dah bebas lagi gua, pulang lah, gua bikin spanduk lagi macam biasa. Tahun 2018 gua ditangkap lagi. Ceritanya begini, gua nggak tahu, kan gua sudah ogah main Facebook lah lagi, sudah kapok main Facebook, sebentar-sebentar kena tangkap lah gara-gara masalah ruh Allah itu, masalah ruh Allah dalam tubuh gua itu. Mereka selalu bilang gua menista agama begitu. Jadi gua nggak main Facebook lagi sejak lepas keluar dari rumah sakit jiwa itu lah, nggak main Facebook lagi. Tapi gua ditangkap lagi tahun 2018, tangkap lagi. Malam datang orang Resmob lah, Polres Aceh Timur datang tangkap gua. Tangkap, bawa gua ke Polres sana. Dia bilang Bupati Aceh Timur suruh tangkap. Bupati Aceh Timur. Kan gua miskin kali, orang-orang Resmob tu tengok lah gua miskin kali, memang rumah gua buruk kali, betul-betul buruk, kecil, gubuk aja, bukan rumah lah, kita bilang gubuk. Miskin kali. Lepas tu orang ini mengemis-mengemis lah sama tuannya. Kasihan lah si Pili ni, dia orang miskin kali, dah lepaskan aja dia, suruh dia, anaknya pun masih kecil-kecil, kasihan dia, suruh lepas dia. Lepas tu jam 3 malam
dilepas gua. Sudah ditanya-tanya macam-macam dah, dilepas gua di situ. Gua pulang dari Pedawa tu, gua naik, kan nggak ada mobil lagi malam, nggak ada angkutan lagi, gua naik bas Pelangi itu. Itu gua naik ongkos 10.000 gua bayar lah. Lepas tu gua nggak main-main lagi Facebook. Begitu. Jadi orang ini suka-suka aja main tangkap gitu, nggak ada salah pun bisa tangkap. Begitu orang polisi di Aceh Timur itu begitu. Jadi orang ini suka kali main fitnah. Makanya gua sudah nggak mau ditangkap lagi. Kalau datang polisi gua tetap lari, nggak mau ditangkap. Di fitnah nanti dibuat laporan palsu, suka-suka mereka. Kalau sudah ditangkap, karena kan wartawan ambil berita dari kantor polisi itu, begitu, ya. Begitu kan? Ini informasi zahir dari gua. Gua sudah pengalaman kali dengan mereka. Makanya gua nggak akan mau ditangkap lagi. Gua tetap akan lari. Karena mereka bukan kerja profesional, mereka oknum. Begitu. Ya, kita sudah menyaksikan kesaksian daripada anak muda ini. Kiranya memang seperti perkataannya, roh Allah yang sesungguhnya itu datang dan berdiam di dalam dirinya. Sekalipun tidak karena adanya pelayanan penginjilan, tetapi inilah bukti saudara bahwa Tuhan itu maha kuasa, ya. Yesus itu maha dahsyat, sehingga siapa saja yang diingininya untuk dipakainya menjadi hamba Tuhan, itu semuanya adalah hak dan otoritas Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Karena kalau Tuhan sudah berkenan memberikan rohnya kepada siapapun, maka orang itu akan diberikan, bahkan diberi kemampuan untuk menjalankan misi Tuhan, bahkan menjadi pelayan Tuhan yang siap mati, bahkan apapun yang dialaminya. Namun kita percaya bahwa seperti janji Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah itu akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya anak muda ini terus kita doakan, ya. Bahkan memang sudah saatnya orang-orang yang ada di kotanya, di tempat tinggalnya, di kampungnya, melihat terang dan cahaya kemuliaan Tuhan. Karena memang orang-orang yang sudah Tuhan tentukan dari mulanya akan kembali kepada haliknya dengan benar. Baik saudaraku ini berkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.